Diferensiasi konten. Anggota kelompok: Faadilah Estining Tias, Oktavausi Helmianto, Lukman Nul Hakim, Sehila Arumaisyah Salsabila, Vicky Marnyatin, Yesi Yunitasari. Selamat siang, semua. Saya sangat senang dapat bertemu dengan kalian hari ini. Dalam sesi presentasi kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia pendidikan, yaitu diferensiasi konten. Seperti yang kita ketahui, setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pendidik untuk memahami dan menerapkan strategi diferensiasi konten dalam pengajaran kita. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Diferensiasi konten dalam pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada penyesuaian materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam. Melakukan analisis video pembelajaran 1 dan 2. Hasil observasi. Video 1 judul, memenuhi kebutuhan murid dengan pembelajaran diferensiasi konten dan proses. 1. Berdasarkan hasil observasi video, guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik seperti minat belajar dan gaya belajarnya. 2. Tujuan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran agar bermakna dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 3. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar, guru selanjutnya membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok yang berbeda berdasarkan tingkat kemampuan. Kelompok butuh bimbingan. Kelompok yang membutuhkan bimbingan, guru diberikan penugasan untuk mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya dalam bentuk LKPD yang selanjutnya dibimbing oleh guru dalam mengerjakannya. Dengan bimbingan dari guru, maka peserta didik akan lebih dapat memahami materi bagian tumbuhan dan fungsinya. Kelompok belajar di luar kelas. Kelompok yang senang belajar di luar kelas diajak oleh guru untuk melakukan pengamatan langsung pada sebuah tumbuhan, serta peserta didik mencatat hasil pengamatan yang dilakukan. Dengan melakukan pengamatan langsung, maka akan dapat menambah pengetahuan peserta didik melalui benda nyata dengan lebih efektif. Kelompok belajar mandiri dengan Chromebook. Kelompok belajar ini diberikan tugas untuk mencari referensi literatur tentang bagian tumbuhan dan fungsinya menggunakan media Chromebook, serta mencatat hasilnya. Kelompok ini belajar secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dapat terlihat bahwa kelompok ini memiliki tingkat kemampuan yang baik. Video kedua judul pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar diferensiasi produk sel kelas 8 detik MPN 1 Gabus. 1. Berdasarkan hasil observasi. Pada video pembelajaran kedua menampilkan gaya belajar peserta didik berdasarkan hobi mereka dalam memahami materi sel tumbuhan dan sel hewan. 2. Guru menjelaskan materi mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan hobinya. 3. Dari hasil pemetaan, guru membagi peserta didik berdasarkan hobi dan memberikan tugas untuk memahami bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan dengan cara yang berbeda-beda. Kelompok hobi menyanyi. Kelompok hobi menyanyi diminta untuk membuat sebuah lagu dengan referensi di internet yang memuat tentang bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Hasil diskusi mereka berupa lagu yang berisi tentang bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Kelompok hobi bercerita. Kelompok hobi bercerita diberi tugas oleh guru untuk membuat sebuah cerita berisi tentang bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Dengan membuat cerita mengenai bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan, peserta didik diharapkan dapat memahami materi yang dipelajarinya. Kelompok hobi menggambar. Kelompok hobi menggambar diberi tugas oleh guru untuk menggambar bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Dengan menggambar bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan, maka peserta didik akan jauh lebih paham tentang materi yang dipelajarinya. Kelompok hobi merangkai bentuk. Kelompok hobi merangkai bentuk diberikan tugas oleh guru untuk membuat replika berupa bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Dengan membuat replika bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan, diharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajarinya. Setelah melakukan diskusi kelompok dan memahami bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan berdasarkan hobi peserta didik, selanjutnya peserta didik melakukan presentasi terkait karya yang mereka buat. Kesimpulan nomor 1, dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik,
maka akan membantu guru untuk dapat merancang pembelajaran yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nomor 2, adanya pembelajaran dengan materi yang sama namun cara belajar yang berbeda dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan hasil belajar yang lebih tinggi. Karena peserta didik dapat menguasai konsep sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Nomor 3, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik cenderung meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Peserta didik merasa lebih termotivasi ketika materi yang diajarkan relevan dengan pengalaman dan preferensi mereka. Terima kasih sudah menonton.